harusnya mengambil pengalaman dari orang yang baiknya, buang yang buruknya. Ya. Kan begitu. Saya masuk pendidikan jaksanya itu tahun 1997, 4 tahun menanti. Wow. Itu menantinya itu yang cukup lama. Nah, setelah jadi jaksa 1997, barulah saya merantau. Nah, jadi ini saya sudah merantau, Om Jeffrey. Ya. Katanya ada kejadian yang luar biasa pada saat itu, Pak. Itu kejadian yang apa itu? Nanti ada kejadian apa di sana? Kejadian pribadi kah? Waktu Bapak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dobo. Itu katanya Bapak pernah menangkap koruptor yang saat itu bisa dibilang mau cerita selesaikan ya sebentar Pak, nanti kita balik lagi ke situ Pak. Kita balik lagi. Janji itu Pak ya. Janji, catat pula. Oke. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Rumampuk dalam podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan saya Sila Pulungan. Gitu kan? Seharusnya saya yang memperkenalkan. Oke. Sobat Adiaksa, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Kenapa begitu spesial? Karena beliau adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Sila Pulungan. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat dan luar biasa. Sepertinya hari ini Bapak terlalu ceria ini. Karena dari awal tadi kita mengimbangnya agak susah. Setiap hari harus ceria. Oh begitu Pak ya. Iya. Bagaimana motonya untuk motivasinya untuk ceria selalu setiap hari maksudnya? Berpikir positif. Positif. Jangan pernah negatif. Oke. Sepertinya ada yang kurang nih Sobat Adiaksa. Maskernya belum dibuka. Oh iya. Iya kan? Biar masyarakat tahu seperti apa kegantengan Wakil Kepala Kejaksaan. Buka topeng dulu. Oh, buka topeng dulu. Topeng. Jadi saya buka topeng ya. Silakan. Nanti giginya begini. Luar biasa. Jadi begini, ya. Kenapa masih pakai masker? Ya. Jadi ini salah satu pesan. Jadi harus sampai juga kepada teman-teman di luar, ya toh, bahwa kita masih suasana COVID. Ya. Jadi protokol kesehatan harus tetap dijaga. Ya. Jadi ini belum lepas, harus masih ada. Makanya saya pakai. Jadi protokol masih berlaku, COVID masih ada. Jagalah kesehatan, tetap waspada. Ya. Itu dia maksudnya. Sip. Sebuah prinsip yang memang mengedepankan kebersamaan, ya. Oke, Sobat Adiaksa, di sesi-sesi sebelumnya kita mengangkat mengenai profil yang kemudian tentang tupoksi serta apa sih kiat-kiat dalam rangka penegakan hukum yang ada di Gorontalo khususnya. Nah, sebelum kita ke situ, kita coba kupas dulu bagaimana awal karir Pak Sila Pulungan di institusi Adiaksa. Nah, jadi Pak bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana awal karir? Mau kupas kah? Mau lebih dalam kah? Atau mau lebih jauh? Semuanya bisa? Udah bisa. Kalau lebih dalam pengalaman. Kalau lebih jauh nanti belum ada pengalamannya. Lebih jauh ke depan. Masih angan-angan. Berarti kupasnya sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit. Oke, cerita sedikit Pak. Awal karir di Kejaksaan itu seperti apa? Kemudian ditugaskan di mana? Jadi kalau mau cerita ini banyak. Bisa 5 buku. Nanti tidak selesai 1 jam ini. Iya toh? Iya. Tapi kalau saya cerita ini adalah untuk memberikan satu motivasi juga kepada katakanlah junior. Ya. Jadi kalau orang bilang dulu, ngapain sih cerita yang lama-lama, ngapain cerita belum tentu benar. Ya memang. Tapi kalau mau cerita pengalaman, harusnya mengambil pengalaman dari orang yang baiknya, buang yang buruknya. Ya, kan begitu. Benar. Nah, saya mulai dulu. 1993, ini panjang nih ya, enggak apa-apa toh. Ya. 1993 saya masuk kejaksaan. Jadi kalau di kejaksaan itu kita kenal dengan NRP 6 karena masuk dari sarjana. Jadi 693, saya masuk. Ya, 693 saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai staf tata usaha. Kan memang begitu toh? Kalau baru masuk jadi staf dulu tata usaha. 2 tahun, 3 tahun kemudian masuk pendidikan jaksa. Nah, saya masuk pendidikan jaksanya itu tahun 1997, 4 tahun menanti.
Nah, itu menantinya itu yang cukup lama. Nah, setelah jadi jaksa 1997, nah barulah saya merantau. Nah, jadi ini saya sudah merantau, Om Jeffrey. Ya. Ya. Saya panggil Om, enggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pak Jeffrey, tak Ya. bisa. Kalau Pak Jeffrey terlalu tua, Pak. Oh, terlalu Kalau Om tua. kan kita bisa. Oke. Oh. Bisa sama, Pak. Jadi 1997 ketika jadi jaksa, saya mau sedikit update beberapa akhir-akhir ini, beberapa bulan ini. Pak Jaksa Agung itu memesankan kepada kita keluar dari kampung. Nah, keluar dari kampung artinya jangan hanya di satu tempat. Yang diinginkan itu adalah tempat di mana kita nyaman atau kampung kita sendiri. Nah, kalau saya semenjak 97 jadi jaksa sampai dengan sekarang sudah 10 provinsi saya jalan. 10 provinsi. 10 provinsi. Wah, Nah, itu dia ceritanya. luar biasa, Pak ya. Luar biasa. Jadi kalau ada orang mau bertanya bilang, "Pak, saya susah di sini." Ada yang lebih susah. Iya, Nah, iya. ini pengalaman kan begitu. Ada yang susah. Nah, 97 kemudian saya pertama kali masuk ke Timur Timur. Om Jeffrey mungkin masih sekolah SMA. 97, Pak. 97. Iya, masih SD waktu itu, Pak. Oh, masih celana pendek, Masih celana merah. Warna merah, Pak. Berani, Pak. Nah, 1997 saya masuk ke Timur Timur, 98. Ya, 98, Timur Timur waktu itu belum merdeka. Belum merdeka. Belum integrasi dengan Indonesia. Nah, 99 begitu Agustus integrasi, bulan Juli saya berangkat ke Jogja karena sudah mendahului. Dan memang pada saat itu kebetulan saya mendapatkan tugas belajar. Ada beasiswa, saya dapat melanjutkan S2 di UGM. Tahun 1999 bulan Juli saya masuk. Oke. Jadi satu provinsi saya lewati, DKI Jakarta, pergi ke provinsi Timur Timur, yang sekarang jadi luar negeri malah. Luar negeri. Ya, 2 provinsi sudah tahu. Kemudian provinsi ketiga saya masuk ke Yogyakarta. Yogyakarta 1999 sampai 2001. Sebagai apa waktu itu, Pak? Itu fungsional karena saya disekolahkan S2 Oke. oleh kejaksaan. Saya masuk sekolah S2 2001, saya selesai. Selesai sekolah, 3 provinsi lewat, saya kembali ke Jakarta. Ini provinsi keempat, tetapi sama provinsinya DKI Jakarta. Saya masuk ke Kejaksaan Agung. Ya. Nah, disitulah 2002 itu saya masuk ke Kejaksaan Agung. Saya memulai dengan eselon 4 saya. Saya menjadi Kasubag. Kasubag itu kepala sub bagian. Ya. Ada di namanya Kasubag di Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan. Ya. Sampai 2003 saya dimutasi lagi menjadi Kasubag di salah satu kepala biro. Ada namanya kepala biro hukum. Ya. Nah, di situ saya menempati kepala subbagian kerjasama hukum luar negeri. Jadi di biro hukum ada kerjasama hukum luar negeri, ada ada perpustakaan, ada kemudian perundang-undangan. Saya di kerjasama luar negeri. Nah, terus kemudian 2025 saya dimutasi ke wilayah. Nah, ini saya masuk lagi tetap di Jakarta. Jadi saya di Jakarta memang cukup lama. Di Jakarta itu masuk saya kembali ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada waktu itu saya menjadi staf yang pertama. Tetapi saya masuk 2005 itu sebagai kepala seksi tindak pidana khusus. Kasipitsus, Pak. Kasipitsus. Wah. Itu jabatan yang cukup berat buat saya, dan saya jalani tidak terasa 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. Cukup lama, Pak. Cukup sebentar. Cukup sebentar, nggak lama itu, sebentar, nggak terasa kalau di Jakarta. Ya, kalau di Jakarta. Kalau di Gorontalo terasa. Kan begitu. Oke. Oke, next, Pak. Jadi Setelah 2009 saya masuk ke Gedung Bundar. Ya, kan? Karena memang saya harus naik pangkat, tidak memungkinkan di satu tempat itu, saya masuk ke Gedung Bundar sebagai Satuan Khusus Tindak Pidana Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Nah, selama 2 tahun 99 sampai 2011 ada di Gedung Bundar. Nah, setelah mulai 2011 pertengahan Agustus itu, pertengahan tahun itu,
Nah, mulailah saya mendapatkan satu promosi eselon 3. Nah, promosi eselon 3 sudah provinsi keberapa itu, Komjet? Ke-6 kali, Pak. Ke-6 ya? Ya. Ke-6. Nah, itu bisa kita kalkulasi lagi. Lupa saya. Terlalu panjang soalnya, Pak. Dia. Jadi 2011 saya dimutasi mendapatkan promosi menjadi pengkaji. Kalau sekarang itu namanya koordinator. Oh. Nah, dulu masih namanya pengkaji. Itulah jabatan pengkaji terakhir saya. Setelah itu 2012 jadilah koordinator. Di bidang apa pada saat itu, Pak? Pada saat itu pengkaji hanya 4 di wilayah provinsi se-Indonesia. Ini informasi buat kita semua. Gitu. Mungkin teman-teman di luar dari internal kejaksaan yang belum memahami, bahkan teman-teman kejaksaan juga banyak yang memahami apa itu pengkaji dulu, apa itu koordinator sekarang. Ya, jadi dulu hanya ada di 6 provinsi besar. Ya. Nah, kemudian 2012 itu disebar atau diputuskan seluruh kejaksaan tinggi ada koordinator. Pengkaji berubah menjadi nama di masing-masing bidangnya. Iya. Nah, 2012 saya diberikan kesempatan lagi mutasi ke Ambon, Maluku. Ke Ambon, Maluku. Ada tepatnya di satu kepulauan namanya Kepulauan Aru. Ibu kotanya namanya Dobo. Nah, jadi saya jadi kepala kejaksaan negeri. Itulah awal saya menjadi kepala kejaksaan negeri di kepulauan terluar Indonesia di wilayah Indonesia Timur. Pertama kali di karir. Ya, kalau kita lihat Indonesia itu ada pulau-pulau terluar, ini adalah salah satu pulau terluar. Iya. Katanya ada kejadian yang luar biasa pada saat itu, Pak. Wah, itu kejadian yang apa itu? Nanti ada kejadian apa di sana? Kejadian pribadi kah? Waktu Bapak menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri Dobo. Itu katanya Bapak pernah menangkap koruptor yang saat itu bisa dibilang mau cerita selesaikan ya sebentar, Pak, kita balik lagi ke situ, Pak. Kita balik lagi. Janji itu, Pak, ya. Janji, catat boleh. Next, setelah dari Dobo, berapa tahun di situ, Pak? Di Dobo itu hanya sebentar, ya, hanya sebentar, 10 bulan. Ya, nanti catat 10 bulan apa yang saya kerjakan. 10 bulan, oke. Ya, 10 bulan saya pindah, 2014 pindah ke Ambarawa. Jadi atas kejadian di Dobo itu saya dipromosikan menjadi kepala kejaksaan negeri Ambarawa. Kelasnya beda? Kelasnya sama. Oh, sama. Cuman beda Jawa saja sama Ambon. Ya, beda perjalanan. Penduduknya. Ya. Jumlah penduduknya. Ya, beda beda rezeki. Oke, Pak. Beda airnya di sana air batu, air laut, di situ air tawar bagus. Air tawar bagus. Oke, Ambarawa berapa lama, Pak? Nah, 2014 sampai 2015, 1 tahun lebih kurang 1,5 tahun, 2015 saya di Ambarawa. Nah, dari Ambarawa itu sudah provinsi keberapa itu tadi? Taruhlah 8. 8, ya? Oh iya, 7. 8. 7 sudah. Nah, gitulah. Nah, dari Ambarawa saya dipromosikan lagi menjadi atas kejaksaan. Nah, ini banyak yang nggak tahu lagi kan? Atas itu. Itu cerita lagi nanti. Lagi, mau ambil lagi 1 cerita, ini sudah 2 cerita. Oke, atau 1 sesi lagi. Kita next lagi tuh dah. Yang jelas tadi saya catat Kejari Dobo 10 bulan selama di Kejari Dobo, kemudian jadi atase di 2015 sampai dengan 2017 akhir. Ya, 2015 awal, 2017 akhir saya dipindahkan lagi ke Denpasar, masuk Provinsi Bali. Ya, Provinsi Bali itu jadi kepala kejaksaan negeri Denpasar. Dari Bangkok. Dari Bangkok itu ya. Itu cerita lagi, cerita kedua itu nanti. Ya, kemudian dari Bali baru kita dipromosikan lagi menjadi asisten tindak pidana umum di masuk lagi Provinsi Sumatera Selatan. Wah, ke-9. Palembang. Ya toh, dari Palembang baru kembali ke Kejaksaan Agung, masuk pos dulu, karena tidak mungkin tidak masuk pos atau tidak mungkin masuk ke Kejagung langsung menjadi koordinator, menjadi eselon 2, pasti masuk ke Kejaksaan Agung. Sebagai apa di situ, Pak? Nah, tapi waktu itu saya kembali ke Kejaksaan Agung sebagai Kasubdit. Kasubdit Pengamanan Pembangunan Strategis di Direktorat D, Intelijen. Ya, intelijen. Jadi Itu dari TU, dari Pidum, dari pembinaan sudah di Kejagung sudah lewati, di Intel sudah lewati, di Pitsus sudah pernah lewati juga. Nah, ketika Kasubdit 2019 akhir 2020 atau 2021 jadi koordinator
Kepidum. Jadi 4 bidang di Kejaksaan Agung sudah saya jalani juga. Oke. Ya, itu provinsi yang sama, DKI toh. DKI. Nah, yang terakhir provinsi terakhir 2021 pertengahan tahun lalu sampailah saya bertemu dengan Jeffrey. Iya. Di negeri apa ini? Negeri apa ini? Kita di Gorontalo ini ya. Negeri Serambi Madinah. Serambi Madinah. Iya. Memang sebenarnya sudah cukup lama. Jadi ucapan selamat datang itu sudah cukup lama karena dari tahun lalu. Tapi karena kesempatan kali ini, Sobat Adiaksa, baru kita bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan sosok yang penuh dengan pengalaman. Sebelum Bapak lanjut, tadi kan sudah terakhir sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Ntar dulu, ini nggak ada berita, nggak ada ya? Nggak ada? Nggak pakai berita. Kopi dulu, kopi. Oh, kopi. Kopi dong, kopi. Kopi, Mas. Ya memang terkadang harus minum kopi, Pak ya, biar tidak ngantuk. Tidak, ini kopi pahit, kopi manis kah? Iya. Itu belum saya tahu. Ya, kalau manis, biar kita rasakan manisnya itu. Jangan terlalu pahit terus. Iya. Biar kita tahu betapa manisnya dunia ini. Tapi kalau pahit ini, ya tapi tidak ada yang manis bisa dilihat di sini. Tapi yang lihat kita yang manis-manis. Oh iya. Signal kita kan nggak beda-beda jauh kan. Oh iya. 11 setengah kan? Iya. Bapak 11 setengah nggak apa-apa. Yang penting saya masih ikut di 11-nya itu. Oke. Ahmad juga mau ikut. Ahmad nanti next. Iya kan? Kita coba dulu, Pak. Coba dulu. Kopi buatan si Ahmad ini, ya. Wah, ada manisnya. Rasanya di pertengahan. Manis antara persimpangan kiri dan kanan. Oke, Pak. Oke. Ada beberapa catatan terkait dengan pengalaman Bapak selama berkarir di kejaksaan. Dan ada juga beberapa momen yang ketika saya stalking yang kemudian membuat saya harus lebih kenal lagi dengan Pak Asila. Pertama, tentang prestasi Bapak waktu menjabat sebagai Kajari Dobo selama 10 bulan itu apa saja, Pak, yang pernah Bapak lakukan dan Bapak kerjakan di sana? Jadi begini Om Jeffrey, kalau saya cerita ini kembali ingat buat para junior saya. Ya. Jadi itu namanya Dobo. Mungkin kalau dibandingkan dengan Gorontalo sini lebih ramai lagi Kabila. Apa namanya ini? Iya. Apa kita ini? Kabila. Ini Tilong Kabila. Kabila ini Kabila. Lebih ramai lagi Tilong Kabila dari begitu. Jadi mobil lewat pun tahu siapa itu orangnya, siapa mobil siapa. Depan kantor itu mobil 1 jam belum tentu lewat. Coba. Wah. Bisa bayangkan kan. Jadi jangan pernah mengeluh dimanapun. Dari tempat kan itu saja. Ya. Nah jadi saya masuk bulan Oktober. Dilantik di sana Oktober 2012. Begitu saya duduk 2012 itu Oktober, 1 minggu saya duduk, saya menerima satu putusan kasasi. Putusan kasasi itu terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang bupati setempat pada saat aktif. itu. Ini tantangan buat saya toh. Jadi dia bupati aktif, disidangkan, putus, bebas, tetapi jaksa kasasi dimenangkan. Jaksa harus eksekusi. Okay. Bagaimana kita mengeksekusi seorang bupati yang sehari-hari sebenarnya forkompinda sama kita? Ya. Nah ini kan tantangan. Jadi saya selalu konsultasi dengan Kejati, kemudian Kejagung. Kita bayar bagaimanapun, kita selaku eksekutor harus melaksanakan putusan pengadilan. Nah itu tantangan. Tapi bersyukur itu bisa dilaksanakan. Mulai bulan 10, 11, 12 kita hanya membicarakan itu sampai akhirnya ke bulan Mei. Bayangkan berapa bulan itu. Nah tantangannya apa? Dari satu pihak, dari pendukungnya itu tentunya mereka berkeberatan kan, karena bupatinya banyak pendukungnya. Nah kemudian dari kita juga, artinya dari kita ini harus melaksanakan putusan, ya kan? Tetapi ada juga pihak-pihak yang mendukung. Nah tentunya kita ini dalam tanda kutip memanfaatkan bahwa ini memang harus dilaksanakan. Ada masyarakat yang memang tidak menghendaki bupati juga. Itu politis mereka. Tapi kita didukung. Nah tantangannya adalah ya lebih banyak memang orang yang mendukung dia, kan begitu. Kantor di demo, kantor didudukin, kan begitu ya.
terus kemudian ribut antar kelompok mereka. Nah ini kan juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap katakanlah mental, ya, jiwa. Nah sampai saya saat itu di kantor, karena di demo terus, kita minta bantuan ke TNI. Ya, kita minta bantuan TNI untuk mengamankan atau mengamankan ini aset kantor. Ada satu peleton itu sekitar 27. Kantor dan personnya. Oke. Termasuk saya kemana-mana sehari-hari bersama dengan seorang TNI itu. Jadi dari bulan Januari sampai eksekusi bulan Mei itu kantor dijaga oleh TNI. Nah bersyukur TNI juga melalui Pak Kajati, kemudian Jam Intel dan Jaksa Agung memang sangat atensi masalah ini karena Bupati aktif gitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan dalam tanda kutip, Bupati ini mantan TNI. Mantan TNI berpangkat kolonel. Ya, nah dengan segala pendekatan, dengan segala cara, ya, kemudian dibantu pihak TNI, maka berhasillah eksekusi itu dengan satu skenario. Karena sulit nih, dia mau diambil sulit, kita ambil sulit, ada staf saya yang dipukulin, ada dianiaya, ya itu menjadi perjalanan kita. Nah, tetapi pada bulan Mei kita berhasil membawa dia untuk dieksekusi di Ambon. Nah itu kalau mau cerita itu banyak, panjang ya. Wah panjang. Singkatnya aja Pak. 10 buku, tadi 5 buku 10 buku. Singkatnya aja Pak. Terlepas dari permohonan bantuan keamanan dari pihak TNI pada saat itu, kira-kira secara internal motivasi apa yang Bapak berikan kepada bawahan ataupun pegawai di Kejaksaan Negeri Dobo pada saat itu? Ya, memang harus diakui teman-teman ada kekhawatiran. Karena terutama teman-teman yang dari luar, mereka bukan penduduk setempat. Memang mayoritas dari 20 pegawai, hanya 20 pegawai. Mayoritas itu kan orang luar. Orang luar. Ya mereka khawatir terancam keamanannya, tempat tinggalnya. Ya kita minta jaga dengan TNI. Nah, hanya satu saya sampaikan bahwa kita harus melaksanakan ini. Kalau tidak laksanakan ini, kita salah. Kan gitu. Ya memang sudah normatifnya begitu, formalnya memang begitu, SOP-nya begitu. Ya. Kalau kita diamkan, saya dianggap ada sesuatu malah kong kali kong dengan bupati itu kok tidak melaksanakan eksekusi, kok didiamkan. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nanti kan masyarakat akan melihat masyarakat yang nekan saya. Nah, jadi kita hukum ini ternyata cuma tajam ke bawah. Tajam ke jauh. Oke Pak, kayaknya cukup aja yang di Dobo. Cukup itu. Karena di Dobo saya tahu memang agak panjang. Bahkan cara nyari itu, buka di Google. Tata cara penangkapan, iya kan, itu kan masih panjang, tapi biarlah itu bisa menjadi motivasi terhadap para junior-juniornya Bapak yang kemudian dalam melaksanakan tugas ya harus seperti itu, berintegritas dan kemudian harus berani. Amin. Apalagi dalam tupoksi sebagai seorang jaksa kan memang eksekutor ya Pak. Eksekutor. Oke, kita next lagi, ada satu lagi. Sebelum ngopi dulu. Ya, ngopi dulu Pak. Sepertinya Bapak yang lebih haus dari saya ternyata. Oke, setelah dari Dobo, ada kesan berikut yang saya kemudian pernah tangkap, bahwa Bapak waktu menjabat sebagai Kajari Denpasar pada saat itu, menurut masyarakat setempat, Bapak itu dikenal pemberani dan tegas. Kira-kira berani dan tegas seperti apa yang Bapak laksanakan pada saat itu? Kok saya baru dengar ini malah ini. Itu. Bagaimana? Berarti saya lebih cepat berarti. Ya, karena memang informasi seperti itu, Pak. Teman-teman yang ada di Denpasar pernah mengatakan bahwa Bapak selama menjabat sebagai Kajari itu dikenal tegas, berani. Nah, kira-kira selama menjabat itu apa saja yang Bapak pernah lakukan di sana? Kalau dibilang ingat dulu Pak, pasti ada itu. Memang Pak, yang menilai positif seharusnya orang. Kalau saya pengennya dinilai negatif, biar ketahuan buat koreksi kita. Kalau positif sudahlah, ambil buat yang terbaik. Buat contoh. Contoh yang baik. Saya nggak tahu di mana, tapi menurut saya biasa-biasa aja. Apa yang saya lakukan biasa, penanganan korupsi biasa. Ada yang naik, ada. Ya, toh ada juga yang ditutup, ada karena memang kearifan lokal bisa saja. Tapi mungkin itu kaitannya dengan yang di Dobo tadi. Oh mungkin nggak? Ya, kalau dibilang di situ tegas ya memang tegas karena SOP kita. Itu enggak ada ketegasan sama saya, ketegasan itu aturan. Nah. Kembali lagi Pak, setelah Bapak menjabat sebagai Wakajati di Gorontalo,
Ini pertama kali Bapak menjabat Wakajati kan? Berikutnya masih tetap Wakajati lagi? Atau Itu eselonnya setingkat? pimpinan, itu pimpinan. Oke. Kalau Om Jeffrey jadi pimpinan saya minta dong. Iya. Ini guyon. Biar nanti teman-teman Forwaka minta ke saya, Pak. Oh, iya. Mereka mau minta di mana? Kalau Bapak saya nggak berani, Pak. Oke, selama menjabat sebagai Wakajati, Pak, dalam rangka tupoksi ya, yang kita tahu bahwa Bapak mendukung secara keseluruhan program dari Bapak Kajati. Nah, kira-kira apa yang spesifik, yang lebih spesifik, dukungan terhadap program yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo? Sebelum nyampe ke situ, rasanya saya mau menjelaskan sedikit tentang tupoksi Wakajati. Oke, ya. Nah, ini biar tahu. Biar tahu dulu, Pak. Teman-teman staf juga nggak tahu ini apa sih kerjanya wakil, cuman wakil gitu. Nah, di dalam peraturan Jaksa Agung nomor 6 2017 kan itu memang diatur tupoksi wakil kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, apa yang saya sampaikan ini kan tentunya didengar juga masyarakat, biar masyarakat juga tahu. Ya. Gitu kan? Nah, ada 6 poin yang pada intinya nanti kalau tidak berurutan saya pikir tidak masalah. Pertama, kan membantu. Intinya itu membantu kepala Kejaksaan Tinggi, ya, ada di wakil. Jadi mengembangkan organisasi, administrasi, tupoksi, operasional kejaksaan, tentunya di Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang. Ada bidang BIN, Intel, pembinaan, intelijen, pidana umum, pidana khusus, ya, perdata tata usaha negara, kemudian pengawasan dan tata usaha sendiri. Kemudian para kajari. Nah, itu saya koordinir. Ya. Tapi kaitan tetap membantu perintah Pak Kajati, petunjuk Pak Kajati. Kemudian yang ketiga, saya memantau. Jadi pemantauan atau monitoring. Kemudian saya evaluasi, kemudian saya supervisi, juga eksaminasi terhadap perkara-perkara, ya, penanganan perkara yang ada di Kejati Gorontalo, ada di kota, kabupaten, semua. Jadi saya supervisi, kemudian saya bisa eksaminasi mereka, kan begitu. Kemudian kalau hal Kajati berhalangan tentunya saya dalam hal apapun, mungkin acara-acara yaitu normatif seremonial lah, dan petunjuk-petunjuk lain. Kemudian kelima itu adalah memberikan saran. Ya, jadi kalau diminta berikan, tidak diminta pun kasih saran, ya, kasih masukan untuk pengembangan dari kegiatan atau apa yang kita lakukan sebagai tugas hari-hari kita. Nah, ini yang terakhir penting, yang nomor 6. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nomor 6 ini saya sebagai penanggung jawab sama terhadap data statistik kriminal. Ini banyak yang nggak paham. Nah, teman-teman di staf pun banyak yang nggak paham. Ya, data statistik kriminal yang terkait dengan penanganan perkara itu tadi, kan begitu. Semua data itu. Jadi seluruh data itu masuk di Bapak dulu? Ya, artinya saya mengkoordinir. Oke. Saya bertanggung jawab. Saya kontrol seluruh bidang, kan punya data. Terus kemudian terkait dengan pengembangan teknologi informasi. Nah, ada di situ. Berarti kita juga masuk di situ, Pak? Masuk di sini juga. Wah. Itu ada di intelijen. Ya. Kalau tadi data kepegawaian, data intelijen ada, pegawaian ada di pembinaan, intelijen ada di ini bagian ini ada di Intel, itu perkara ada di Pidum dan Pictus. Ya. Nah, itu dia. Berarti untuk pengembangan podcast kita tinggal semua aja sama beliau, kan? Nah, iya. Sudah ada bagus podcastnya, sudah bagus kok semua. Ya, itu asik sekali podcastnya di luar. Iya, nanti kita keluar, Pak. Ya, Di luar kan naik sepeda boleh. Boleh. Sambil ngejar Bapak di sepeda juga. Iya, boleh. Nah, terus kemudian terakhir tadi 6 itu, yang terakhir adalah ke-6 ada 3 poin tadi, data, kemudian teknologi informasi, dan penting adalah reformasi birokrasi. Nah, ini barang baru tapi yang lagi kencang-kencangnya harus dipegang. Berbicara tentang reformasi birokrasi, kalau tidak salah dalam beberapa bulan terakhir ini saya pernah mendengar Corvalus ASN. Wah, nah, itu kira-kira coba dijelaskan, Pak. Poin per poinnya. Corvelu. Bukan Corvalus. Corvalus. Kalau Corvalus begini, corek valus kalian. Corvalu.
core value. Oke, Ya, core value. Sorry, salah. Gak apa-apa. Itu kan biasa logat. Memang agak susah kalau bicara dengan ahli. Bukan, logatnya orang Gorontalo. Nggak bisa. Memang begitu sudah, enggak apa itu. Oke, Bukan dijelaskan, bukan Pak. benar atau salah, sempurna tidak sempurna. Oke. Tapi betul ini karena boleh bahasa Inggris boleh ya. Tapi bahasa Inggris itu karena begini, Jeffrey ngomong, saya liatin. Bahasa Inggrisnya salah, enggak boleh begitu. Iya. Karena harus kita bilang, oh ini yang benar. Jadi ini yang sempurna. Iya. Jadi bukan benar salah, benar tuh core, benar aja tulisannya kan. Tapi bacanya core value. yang core value. Oke. Itu saja sederhana. Ilmu juga nih. Ilmu. Core value. Nah, dijelaskan Pak item-item dari core value ASN. Nah, core value ini yang saya pahami, yang akhir-akhir ini dan menjadi barang lah, hal lah, atau sesuatu atau tema apapun itu yang ini harus kita pegang, ya. Jadi core value ini kita di Undang-Undang ASN 2014 ya, kalau salah 2014 itu Undang-Undang ASN itu kan undang-undang banyak, ya. Kemudian disarikan itu dijadikan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai Undang-Undang ASN itu dijadikan core value yang namanya berakhlak. Nah, jadi core value-nya berakhlak. Core value kita itu berakhlak ada 6 poin, ya. Saya pun berakhlak itu berorientasi, berakhlak, berorientasi pelayanan, ya, berorientasi pelayanan. Kemudian A-nya itu akuntabel, kemudian itu kompeten, ada kompeten, dan kemudian itu ada ini harus sedikit nyontek ini Om Jeffrey. Ya. Ada harmonis, ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Itu nilai-nilainya. Itu sari dari yang diharapkan, sari dari undang-undang itu diharapkan ASN bisa menerapkan dalam tugas sehari-hari, melayani masyarakat, kan gitu. Nah, Presiden Jokowi ini menghendaki melayani masyarakat dengan maksimal. Jadi, nah, seluruh ASN, ya, kementerian dan lembaga itu harus menerapkan nilai-nilai ASN ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kita sendiri ini setiap Senin dibacakan Pak, harus diingat Pada saat apel. Nah, pada saat apel. Jadi seperti Pancasila ini kita harus ingat, harus menguasai itu. Ya. Nah, kalau itu dikuasai, menurut hemat saya semenjak 2014, kemudian ini 2 tahun belakangan ini core value ini menjadi satu sari nilai-nilai itu. Terus kemudian kita semacam renungkan apa yang harus kita lakukan. Rasanya kita sebagai aparatur sipil negara wajib memberikan pelayanan, ya kita ini melayani. Jadi kita jangan minta dilayani, ya. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, kita berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai itu. Itu dia. Kalau itu dilaksanakan, para khususnya kita, para pencari keadilan, ya, penegak, para pencari keadilan lah ya, itu bisa terlayani dengan baik, gitu loh. Nah, jadi nilai-nilai panjang nih. Ini bahasan satu lagi nih Om Jeffrey. Bisa satu buku lagi kalau mau bahas. Terlalu banyak buku Pak. Terlalu banyak buku. Employer branding ASN Pak ya. Waduh, ini bahasan jadi. Oh, ya sudah. Kan cukup satu kali aja ditegur Pak. Oh iya. Jadi memang kita ini harus memahami. Ini pesan yang mau saya sampaikan adalah coba renungkan. Saya selalu minta ini core value ini di kita semua, khususnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini, baik di kota maupun kabupaten Kejati. Taruhlah di atas meja itu core value. Baca setiap hari sebelum kita bekerja. Apa sih yang kita lakukan? Nilai-nilai yang harus kita laksanakan di dalam tugas kita sehari-hari. Ya. Nah, satu nilai saja menurut saya, katakanlah nilainya nilai tentang berorientasi pelayanan. Ya. Jadi kalau kita mau bekerja, kita tidak memahami apa yang kita kerjakan, ini repot. Nah, kalau kita berorientasi pelayanan, kita harus ngerti dulu nih apa yang kita mau kerjakan, siapa kita layani, bagaimana. Kita kan ada SOP. Ya. Kalau SOP itu sudah dijalani, diterapkan, sebenarnya bagus. Sudah tidak masalah. Masalahnya kita tidak mau menjalani SOP, kita merasa berat, ya, atau kita merasa beban, akhirnya pelayanan menjadi terganggu. Itu sederhananya.
Belum lagi kita bicara kompetensi, belum bicara tentang integritas di situ, kan begitu. Nah sekarang apalagi dituntut ASN itu harus bisa bekerja adaptif. Adaptif. Ya, masuk kemana kita cepat berkomunikasi. Ketemu dengan Om Jeffrey, langsung cocok. Ya. Masuk, klik istilahnya sekarang. Ya. Gitu? Klop Pak. Klop. Gitu? Terus kemudian adaptif dan bisa berkolaborasi. Ya. Nah itu yang penting. Klik, tidak berkolaboratif, nggak bagus juga. Tapi juga hal yang positif. Kan gitu. Itu yang diharapkan. Terus penjabarannya ke tingkat bawah, khususnya di internal Kejaksaan Tinggi untuk core value ini bagaimana Pak? Nah, itu tadi saya bilang kita punya SOP, ya. Nah, SOP kita ini jelas masuk. Saya contoh kecil masuk di Kejaksaan Tinggi, gitu. Ada PTSP, sederhana ini. Ada tamu datang, ya. Tidak hanya orang PTSP itu saja yang memberikan keramahan, tetapi kita sebagai orang yang ada di kantor di rumah ini, ketika melihat ada tamu, kita lagi pas lewat ada tamu, jangan kita cuekin, jangan kita biarin atau jangan kita, ibu mau kemana, bapak mau kemana, tidak boleh. Layani, Pak, selamat siang, dengan senyum ramah, kan itu salah satu contohnya. Layani. Kenapa ketika kita melayaninya tidak sesuai SOP, kemudian kita, Pak mau mana Pak? Nah, dia datang ke sini kan minta dilayani. Kita ini pelayan. Kita layani dengan baik, dia sudah senang. Belum lagi isinya. Kalau kita layani dia tidak senang, isinya dia makin emosi. Kan begitu ya. Padahal kita mencari keadilan kan. Kalau yang datang ke sini kan rata-rata kan memang mau mencari keadilan ya. Informasi terkait dengan keadilan. Kan begitu. Itu berarti cocok. Dia sinkron dengan pemaksimalan pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Tinggi. Iya, memang. Ya kita kan memang dari waktu ke waktu kan dinamikanya kan harus diperbarui mengikut dengan apa yang diarahkan oleh Presiden turun kepada kementerian. Nah, core value ini kan di bawah Kementerian Menpan, ya toh sebagai leading sektornya, yang kemudian seluruh ASN harus menerapkan nilai-nilai akhlak itu. Ngopi dulu ya jangan ngobrol mulu. Sepertinya seperti itu Pak. Agak ngantuk saya tadi, cuman tidak enak. Bukan ngantuk, kayaknya saya terlalu serius mendengarkan penjelasan Bapak. Iya, itu kan? Satu buku lagi. Satu buku lagi Pak ya? Saya rasa dulu Pak. Jadi temanya terlalu banyak ini sebenarnya. Temanya banyak, bisa jadi berapa sesi atau berapa buku. Tapi sudah ya, core value itu sudah diterapkan di Kejaksaan Gorontalo Pak? Core value itu sudah diterapkan. Sudah sampai dengan sewilayah Kejaksaan Gorontalo? Sudah. Apalagi sudah menjadi kewajiban bagi kita setiap apel pagi untuk membaca, untuk dibacakan. Artinya dengan dibacakan itu kita diingatkan untuk kita melakukan, melaksanakan, mengimplementasikan lah begitu nilai-nilai yang ada di undang-undang ASN itu. Jadi yang berubah menjadi core value ASN yang namanya berakhlak, yang bangga melayani bangsa. Itu tagline-nya. Itu tagline-nya. Kalau berakhlak itu, makanya sekarang di spanduk-spanduk harus ada berakhlak karena itu core value-nya, nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu bukan hanya tulisan-tulisan yang tidak bermakna, itu bermakna. Oke Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang tupoksi Bapak yang menjadi koordinator para kejari-kejari, ya kan? Kalau tidak salah seperti itu. Nah, di akhir tahun ini kan secara otomatis ada evaluasi, mungkin terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejari-kejari. Nah, kira-kira selama Bapak memimpin ini, bagaimana kiat-kiat Bapak dalam mendukung kemudian mensupport daripada para kejari-kejari dalam melaksanakan tugasnya itu? Nah, sebenarnya bukan koordinator, saya hanya membantu mengkoordinir, membantu Pak Kajati. Kan tupoksi kan memang membantu. Jadi mengkoordinir ya tugas-tugas bidang pembinaan, intelijen, pidana umum, pidana khusus, pengawasan, datun, dan seluruh kepala kejaksaan negeri se-Gorontalo. Jadi tugas-tugas mereka ini saya yang mengkoordinir atau
memastikan bahwa ini berjalan sesuai SOP lagi. SOP lagi, Pak. SOP lagi. Jadi kalau kita berjalan dengan sesuai SOP, nggak masalah. Nah, saya harus ingatkan ke SOP karena apa? Kalau lari dari SOP atau ada pemanfaatan yang di luar dari SOP, artinya begini. Kalau kita menjalani SOP, ya, diperiksa pun, ada masalah pun, tapi sesuai SOP, nggak usah khawatir. Nah, saya harus memastikan ini, bahwa di wilayah saya datang, SOP berjalan nggak? Kan SOP kita ini kan SOP yang dibuat manusia, ya toh. Nah, ini pendapat saya. Jadi penyelewengan terhadap SOP selalu dimungkinkan. Ya. Penyalahgunaan kewenangan terhadap SOP sangat dimungkinkan. Ya. Nah, ini yang harus kita awasi. Nah, saya lah tugasnya mengawasi itu. Jadi kalau misalnya para Saya kejari datang ke daerah, saya memastikan SOP berjalan. Kalau tidak berjalan kan kelihatan. ya, Kan gitu. Dari para kajaringga, itu tadi saya kan memonitor, pemantauan kan, kemudian evaluasi. Ya kan, saya supervisi, saya kasih arahan. Kalau nggak bisa juga, ya eksaminasi. Ya toh. kalau misalnya ada pelanggaran SOP, Iya, eksaminasi. bentuk penegasannya gimana? Nah, kita lihat kalau itu misalkan dalam penanganan perkara lah, Ya. banyak tuh SOP, semua bidang kan ada SOP-nya. Contohnya adalah sederhana penanganan perkara. Bagaimana dia menangani satu perkara dari mulai penyelidikan sampai ke penuntutan, eksekusi, ya toh. Nah, ada kewenangan-kewenangan yang disalahgunakan di situ kan kelihatan. Contoh, dalam hal penanganan, dalam hal tidak melakukan eksekusi dengan segera setelah putusan. Sederhana sekali, kan gitu. Di SOP kita 30 hari harus dilaksanakan, ya toh. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan kelihatan kan. Apalagi kita sudah berbasis dengan sistem. Sistem itu kan merah. Nah, tetapi dengan adanya setahun terakhir ini sistem itu sudah mulai berjalan, rasanya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini cukup baik. Menurut hemat saya cukup baik, ya. Cukup baik, dan 1-2 ada, tapi itu masih apa sekali, masih tolerir lah. Ya, masih ada. Kan begitu. Tapi tidak ada penyelewengan khusus terhadap pelanggaran SOP. Oke. Kita keluar dulu, Pak. Dari tadi kan kita membahas Ayo kita keluar kalau begitu. Maksudnya pembahasannya kita keluar. Nah, sekarang kan gini, Pak, institusi Adiaksa pada umumnya kalau dilihat dari luar itu konteksnya agak berbeda dengan institusi lain. Dalam artian begini, mereka ketika datang itu kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa yang bagaimana tidak terlalu terbuka dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu sejak 2019 akhir saya tahu Kejaksaan telah mereformasi menjadi bukan reformasi, maksudnya telah mendapatkan wilayah predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi, yang sehingga tentunya pelayanan terhadap publik itu ditingkatkan. Nah, kira-kira Pak, ada pesan tidak Pak untuk masyarakat yang ingin mengeluhkan masalahnya, ataupun ada yang ingin menceritakan masalahnya dan lain sebagainya? Kira-kira bagaimana sih tingkat pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo? Ya. Tingkat pelayanan publik itu atau kepuasan lah, gitu ya. Ini tentunya kan masyarakat yang tahu. Ya. Jadi gini, ini mengkhawatirkan nih, Om. Ya. Kenapa? Orang datang ke kantor itu nggak boleh khawatir. Ya, nggak boleh. Ini tantangan nih. Ya. Tugas saya. Dan kalau mau tanya lagi, kenapa dia khawatir? Kenapa khawatir? Sudah pernah masuk belum ke sini? Kalau belum coba, bagaimana dia bisa khawatir kalau dia belum pernah masuk? Kan begitu. Ya, nah, coba dulu. Bagi yang belum coba, bilang coba dulu masuk. Coba dulu. Apalagi sekarang ini, rasanya nggak perlu khawatir kan? Ya. Tetapi kalau sekarang masih ada khawatir, nanti kasih tahu kita di mana dia khawatir atau ada ada pelayanan yang tidak baik, laporkan ke kita. Nah, itu tadi. Datang ke kantor mau cari informasi saja, ya, baru sampai di PTSP dilayani tidak dengan baik. Sekarang gampang kontrolnya. Ya. Sekarang kan sudah zaman terbuka, mau laporan lewat WhatsApp boleh, mau lapor tertulis boleh, mau demo pakai izin boleh, kan begitu. Silakan saja lapor, di mana ketidakpuasan itu, kan gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk kita memberikan pelayanan terbaik. Core value itu tadi. Core value itu tadi. Kalau core value itu kemudian terapkan dengan SOP,
oh selesai. Ya, artinya selesai, masyarakat akan terlayani dengan baik. Karena apa? Aparatnya mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan untuk melayani masyarakat. Iya. Berarti gitu. Sinkronisasi dari core value tadi, Pak. Iya. Oke. Jadi, Pak, ini satu juga nih, Om Jepri. Apa itu, Pak? Sampaikan kepada masyarakat, nggak perlu takut. Loh, apa yang ditakutin? Kecuali bermasalah. Kan kita lihat tagline-nya KPK. Kalau bersih, kenapa mesti risih? Dalam hal korupsi loh. Kan gitu. Dalam korupsi. Ya. Kalau datang ke sini juga nggak mau protes-protes, kemudian memang haknya terinjak-injak, laporkan saja. Saya pikir juga masyarakat tidak akan takut lagi, Pak. Kenapa? Bapak tidak mau tanya alasannya? Tidak tahu. Karena ada orang ganteng yang akan menyambut. Waduh. Merah saya. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Hari saat ini, udah lama, Pak. Udah lama. Soalnya mau makan siang ini. Pertanyaan terakhir sebelum closing. Ini kan ini kita masih sebentar dulu, saya belum closing. Tadi belum saya jelaskan atasnya itu. Ya, oh iya, atasnya lupa. Iya, apa edisi kita ke atasnya dulu, Pak. Sebelum lain. Kita ke atasnya aja, Pak. Sebelum saya tadi ada pertanyaan sebelum closing itu, Pak. Oke. Atasnya. Bapak di Bangkok. Iya. Bangkok itu di mana, Pak? Bangkok itu setelah Bonemolango. 1 kilo ke atas. Bapak bertugas sebagai jaksa di KBRI Bangkok. Nah, ini sosialisasi lagi. Informasi yang diberikan harus benar kepada mungkin rekan-rekan junior internal pun banyak yang nggak tahu itu. Kopi dulu, Pak, sebelum lanjut, Pak. Apalagi pada masyarakat. Gitu kan. Iya. Memang kopinya amat ini pas, Pak. Boleh. Ada pas. Di penyimpangan. Ada penyimpangan. Pahit manis. Atasnya, Pak. Ya, jadi 2015 saya mendapatkan mutasi. Ya, saya mutasi ke yang namanya menjadi atase. Wah, ini menjelaskan agak pelan-pelan ya. Jadi saya ditugaskan di Kementerian Luar Negeri. Ditugaskan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu atas permintaan. Ada yang namanya Bangkok itu Thailand, ya. Bangkok Thailand itu punya Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia itu adalah perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Kan begitu ya? Ini bahasanya harus pelan-pelan nih, sederhana nih saya bikin. Nah, di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bangkok, Thailand, itu ada namanya kebutuhan akan atase. Atase itu adalah seorang pejabat yang ditempelkan. Di atas itu ditempelkan, kan, dilampirkan atau ditempelkan, kan, gitu. Menjadi seorang pejabat penghubung dalam hal penegakan hukum, dalam hal negara hadir di bidang hukum, kan, gitu. Karena di KBRI itu kan ada TNI, ada polisi, ada imigrasi, ada perdagangan, ada pendidikan, juga. Itu semua. Jadi seperti negara, toh. Negara Indonesia yang ada di Bangkok. Nah, ada dari BIN juga ada, dari kebudayaan ada, semua ada. Hampir semua ada. Nah, fungsi-fungsi itu ada. Nah, salah satu fungsi yang dari kejaksaan, saya lah. Nah, gitu. Terus, spesifik tugasnya negara apa? Hadir di bidang penegakan hukum. Spesifik tugasnya. Nah, tahun 70 itu atas kejaksaan sudah ada. Nah, jadi ada namanya Golden Triangle. Golden Triangle itu penyelundupan narkotik yang dulu terkenal di daerah itu menjadi karena Thailand waktu itu menjadi ladang, kan begitu. Nah, di Asia ini, terutama di ASEAN ini, kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan penegakan hukum di masing-masing negaranya, ini kan sangat tinggi, Nah, kejaksaan Indonesia membutuhkan itu. Harus ada nih orang yang satu forum, gitu ya, forum kebersamaan di teman-teman seluruh aparat, itu yang bisa menyampaikan atau memberikan informasi, saling tukar informasi, adalah atase kejaksaan. Nah, saya datang ke sana dan pendahulu-pendahulu sana, sederhana,
dalam tanda kutip sederhana, beratnya adalah mencari informasi yang terkait dengan penegakan hukum Indonesia, khususnya penyebaran atau peredaran narkotika yang dilakukan oleh dunia. Berarti bukan cuma orang Indonesia saja, Pak? Bukan. Wah, berarti Bapak Contohnya begini. Sekarang ini narkotika katakan datang dari Cina, ya sabu-sabu lah, turun ke Thailand turun ke Malaysia turun ke Singapura, masuk ke Indonesia. Nah, saya harus mendapatkan satu informasi itu bahwa ini mau nyampe ke Indonesia. Gimana caranya? Saya kan harus berhubungan dengan orang-orang sana. Iya. Berhubungan dengan negara-negara lain yang ada di situ. Iya. Oh tidak, ini. Pertanyaannya. Bapak menguasai bahasa Thailand tidak waktu itu? Bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Oh. Kalau bahasa Thailand, saya pikir Korikap. Bahasa Thailand itu mirip-mirip bahasa Gorontalo lah. Iya, mirip-mirip, susah dipelajari. Susah, Pak? Susah. Masalahnya kan Bapak bergaul dengan orang lokal. Ya, orang lokal kan tidak semuanya tahu bahasa Inggris. Betul. Nah, kita belajar sedikit-sedikit. Kalau bahasa-bahasa untuk belanja ke pasar boleh lah. Kan gitu. Jadi sederhananya adalah kita ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia mewakili Indonesia yang bisa bisa bertugas di sana, ya, untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, diolah untuk kepentingan Indonesia di bidang penegakan hukum. Wah, gitu. Luar biasa. Nah, terlepas dari itu ada tugasnya bersama-sama dengan KBRI dari fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi pelayanan masyarakatnya. Ada orang Indonesia yang ketangkap, saya yang dampingi bersama atasnya polisi, bersama dengan fungsi sosialnya dari KBRI, kita layani dia. Itu fungsi-fungsi lainnya. Jadi kita layani masyarakat Indonesia yang berhadapan dengan hukum di sana. Jadi harus kita lindungi. Jadi seperti pengacara, kita harus jaga, kita cari ini permasalahannya apa, kita jalan keluarnya begini, saya komunikasi dengan jaksa setempat, gitu, sehingga dia tidak dihukum sebagaimana hukuman yang maksimal yang di negara tersebut. Sederhana sekali seperti itu. Itu fungsi-fungsi lainnya. Siapa? Gitu. Jadi Bapak kalau berarti di 10 negara, 10 provinsi di satu negara, Pak, ya? 2 negara, tim-tim ada. Oh, tim-tim. Tim-tim nanti setelah Bapak bertugas. Iya. Kita tarik dulu, Pak, ke dalam negeri. Oke. Sebelum kita closing terlalu lama di luar negeri, nanti Bapak jadi tidak fasih bahasa Indonesia lagi, Pak. Hari ini atau saat ini ada momentum Hari Anti Korupsi Internasional. Nah, kira-kira Bapak sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo tentu mempunyai sebuah wejangan seperti itu kira-kira kepada masyarakat umum terkait dengan momentum Hari Anti Korupsi. Silakan, Pak. Nah, sebelum saya sampai ke wejangan, cerita lagi. Panjang, kita kan harus tahu. Nyampe ke masyarakat informasi harus benar. 24 buku, Pak. Iya, masyarakat harus tahu dengan benar apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Hari Anti Korupsi sedunia itu kenapa ada? Nah, 2003, 31 Oktober 2003, Konvensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kumpulan negara-negara berkembang dan maju. Nah, ternyata korupsi ini sudah menjadi, katakanlah, kalau kita bilang, sudah yang mengkhawatirkan. Sudah mengkhawatirkan. Yang secara menakutkankah, mengkhawatirkankah, sudah beratlah permasalahan, extraordinary, kan begitu. Nah, mereka sepakat. Seluruh negara sepakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan 2023 Konvensi PBB. Nah, 2005 jadilah tanggal 9 Desember itu sebagai diperingati untuk Hari Anti Korupsi. Itu sejarahnya harus tahu dulu. Kalau nggak tahu ngapain tanggal 9 ini? Kenapa tanggal 9? Kan begitu. Nah, itu atas dasar dari konvensi itu. Mereka menghendaki, yuk sama-sama kita melakukan pencegahan. Yuk kita sama-sama berantas. 31 Oktober itu di 2003, ternyata 2005 9 inilah ditentukan. Kan gitu. Jadi leading sektornya adalah KPK, kan gitu. Nah, setiap tahun ini kita sekarang peringati. Kenapa kita peringati? Ya untuk kita semua mengingat bahwa korupsi itu adalah penyakit. Iya, dan menghambat pembangunan. Nah, tema kita sekarang kalau nggak salah Indonesia pulih, bersatu, berantas korupsi. Ya.
tema besok nih, Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. Nah, apa yang harus saya sampaikan? Nah, ini nih, di mana-mana tempat. Nah, kalau ada anak buah saya itu di mana-mana, kita itu bekerja kita sebagai ASN bekerja semacam ada di akuarium. Akuarium ya? Akuarium. Ada ikan, ya toh? Ikan ini kalau berjalan kemanapun, mau dia mau berjalan, mau tidur, kita bisa lihatin. Nah, kita sebagai aparat harus merasa seperti ikan yang dilihat oleh orang. Kita kan melihat ikan gampang, ya, yang suatu saat ditembak, das, mati, ya. Dia tidur, ada lagi tidur, ya. Dia tidak bekerja baik, mati pun kelihatan dari sini, ya. Artinya apa? Kita bekerja diawasi, kita bekerja dilihat oleh masyarakat. Masyarakat yang harus kita layani, mencari keadilan. Ya, jadi bekerjalah dengan baik, profesional, ya. Profesional itu sesuai dengan profesi. Kita jangan, saya sarjana hukum bekerja ngukur-ngukur sipil, tidak bisa, ya. Itu tidak profesional namanya. Jadi jangan ngambil kerjaan Om Jeffrey jadi MC, tidak boleh. Tidak boleh, toh? Iya, nanti nggak ada kerjaan lagi. Ya. Tapi juga saya tidak profesional. Nah, itu. Jadi ketika saya profesional sesuai dengan profesi. Kemudian ada integritas, kejujuran di situ. Kan ada quote saya pernah saya kasih, toh? Ya. Nah, iya. Integritas, ada kejujuran di situ, ya. Kemudian dengan hati nurani, ya. Artinya hati nurani ini memang tidak ada. Kalau Pak Jaksa pesan itu kan tidak ada di buku, yang adanya di sini, ya. Ada di hati. Di hati ini bagaimana? Dengar-dengaran dengan siapa? Dengan perenungan diri sendiri. Oke. Ya, sendiri. Nah, kita melakukan itu tadi, semua harus tidak perlu melihat orang lain, ya. Untuk memberantas korupsi, melakukan hal yang positif tadi kan dimulai dari diri sendiri, ya. Motivasinya harus dari diri sendiri. Orang lain tidak melakukan hal yang baik, tidak apa-apa. Dia melakukan yang jahat, ya jangan ditiru. Kok dia bisa ya dia melakukan yang jahat berhasil? Ya jangan ditiru. Bisa. Padahal itu tidak baik. Padahal tidak baik. Ya kan harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Harus kuat, harus siap mentalnya, kan begitu. Ya, sederhana saja, semua dimulai dari diri sendiri. Apa yang kamu kerjakan gampang dilihat orang. Kerjakanlah secara profesional, ada integritas di situ dan hati nurani. Kalau itu dilakukan aman kita. Iya. Gitu. Walaupun berat. Berat. Tapi apa yang saya sampaikan ini itu juga bukan buat semua orang. Memang buat semua orang, tapi buat saya sendiri juga. Iya. Jadi bukan saja untuk masyarakat luas, akan kita semua. Bapak, yuk mari kita sama-sama. Ya. Kan itu pesannya. Ya, pesannya begitu. Nah, kira-kira Pak, apa harapan Bapak kepada masyarakat dan khususnya kepada internal kejaksaan? Kepada masyarakat atau internal kejaksaan? Masyarakat juga Pak, secara luas. Kemudian motivasi secara internal itu seperti apa? Udah panjang lebar ngomong kok jadi bagaimana? ini susahnya memang kalau bicara dengan orang yang luar biasa. Jadi berarti kita diambil sarinya tadi. Masyarakat saja kalau begitu Pak. Oh, masyarakat. Untuk masyarakat Pak, kira-kira apa harapannya? Awasilah kita, kan gitu. Kita ini mau bekerja, ya toh, untuk kita ini sama-sama mau berubah, ya. Kan memang kita sekarang dituntut untuk melakukan perubahan yang baik-baik. Nah, kita harus sadar nih, saya di internal mengingatkan bahwa kita melayani masyarakat. Kita sebagai tupoksinya adalah penegakan hukum, tentunya pencari keadilan, kan begitu. Melayani masyarakat, kita bukan pelayan, tapi kita bukan dilayani, tapi pelayan. Siapapun dia layani dengan baik. Nah, masyarakat, ya toh, jangan ragu-ragu melaporkan kalau ada si pelayan yang tidak baik. Ya. Nah, itu aja pesannya. Jangan ragu-ragu Pak. Jangan ragu-ragu. Kalau lapor sama Jeffrey tidak diterima, lapor sama saya langsung. Dan kita kan itu udah ada online. Iya. Ya toh, ada apa istilahnya itu, online laporan. Ya. Silakan aja WA, kan gitu. Kalau enggak, bikin surat tertulis.
sekarang tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Oke. Iya. Terima kasih Pak Sila atas waktunya. Udah cukup. Udah cukup Pak, luar biasa. Kopi sudah habis soalnya. Sudah habis. Oh pas, pas. Oke, terima kasih atas ulasannya, luar biasa pengalaman yang Bapak jalani selama ini hingga sampai saat ini Bapak menjabat sebagai Wakajati Gorontalo. Semoga Bapak sehat selalu dan mudah-mudahan sukses bermanfaat. Di Sehat kemudian selalu. hari, sehat selalu. Oke. Sobat Adiaksa, itulah beliau sosok Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Sila Pulungan, yang dengan pengalamannya luar biasa, 10 provinsi, 2 negara, yang kemudian saat ini beliau aplikasikan di Provinsi Gorontalo dan khususnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo. Saya Jeffrey Rumampuk Saya undur Sila diri. Pulungan. Lagi-lagi bersama Pak Sila Pulungan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Jauhi hukuman, kenali hukuman, jauhi hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.